Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mentor, yang kami hormati Bapak Penguji, dan yang kami hormati pula Bapak Coach. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama Nuri Huda Prakosa, peserta PKA Angkatan 1 tahun 2020. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rancangan aksi perubahan bidang perlindungan dan keselamatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan judul penerapan pelaporan dan monitoring administrasi ketenagakerjaan dengan SILAKON dengan kepanjangan Sistem Pelaporan Administrasi Ketenagakerjaan Online. Latar belakang yang perlu kami sampaikan, kondisi saat ini di Kabupaten Mojokerto masih diwarnai secara umum permasalahan ketenagakerjaan, antara lain kurang seimbangnya antara kebutuhan tenaga kerja dengan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kemudian yang kedua, masih banyaknya perselisihan hubungan industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan. Kemudian masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja. Maka diperlukan suatu langkah atau kebijakan-kebijakan untuk penanganan permasalahan tersebut berdasarkan kondisi ketenagakerjaan yang ada. Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto, sangat dibutuhkan laporan tentang kondisi ketenagakerjaan di perusahaan. Laporan yang diperoleh merupakan bahan informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan akan diolah sebagai bahan bagi pemerintah, antara lain untuk menetapkan kebijaksanaan dalam peningkatan perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Data dari BPS tahun 2019 di Kabupaten Mojokerto terdapat perusahaan sejumlah 934 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 87.875 orang. Nah, kondisi ini perlu perhatian khusus dari pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sebagai kebijaksanaan pokok yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di perusahaan. Untuk mendapatkan data tersebut, setiap pengusaha atau pengurus perusahaan perlu melaporkan mengenai kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya. Nah, kondisi saat ini belum ada laporan kondisi ketenagakerjaan dari perusahaan. Yang kedua, masih minimnya informasi tentang kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di perusahaan. Kemudian kondisi yang diharapkan selanjutnya adalah adanya laporan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan yang dikirimkan ke pemerintah daerah. Yang kedua, pelaksanaan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja semakin meningkat. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kami melakukan sebuah inovasi dengan SILAKON atau Sistem Laporan Administrasi Ketenagakerjaan Online. Berikutnya dasar hukum. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja menurut Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi. Tujuan dan manfaat dari aksi perubahan yang kami susun ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek selama 2 bulan, diawali dengan terbentuknya tim efektif pelaksana aksi perubahan sampai dengan
Yang kelima adalah terlaksananya penerapan aplikasi sistem pelaporan administrasi ketenagakerjaan online. Kemudian pada tujuan jangka menengah, terwujudnya penerapan aplikasi sistem laporan administrasi ketenagakerjaan berbasis online. Kemudian yang kedua, untuk meningkatnya pelaporan administrasi ketenagakerjaan oleh perusahaan melalui sistem laporan administrasi ketenagakerjaan online. Kemudian untuk jangka panjang, kita mengembangkan sistem laporan administrasi ketenagakerjaan online di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, penyempurnaan data, informasi, dan pelayanan. Manfaat dari aksi perubahan yang kami susun ada dua, manfaat internal dan manfaat eksternal. Untuk manfaat internal, mendukung tercapainya visi dan misi yang terkait dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Yang kedua, terciptanya sinergitas antara bidang-bidang di Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, efisiensi waktu pelaporan administrasi ketenagakerjaan. Tercapainya target kinerja program perlindungan tenaga kerja. Tersedianya media yang memudahkan proses pengumpulan informasi. Kemudian manfaat eksternal, yang pertama, meningkatkan koordinasi dan sinergitas jejaring kerja eksternal antara lain dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, peningkatan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Terselenggaranya proses pelaporan ketenagakerjaan yang mudah, efektif, dan efisien. Manfaat yang ketiga, mengurangi pengeluaran biaya seperti biaya fotokopi, berkas, biaya perjalanan, dan lain-lain. Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. Meningkatkan kepercayaan publik bahwa Dinas Tenaga Kerja hadir mendampingi tenaga kerja dan perusahaan di Kabupaten Mojokerto. Analisa masalah. Mengapa inovasi tersebut kami susun? Jadi rancangan aksi perubahan. Nah, identifikasi berbagai masalah yang ada, diantaranya satu, pencaker atau pencari kerja belum memiliki keterampilan dan kemampuan kerja. Banyaknya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Analisa masalah berikutnya adalah banyaknya perusahaan yang belum menerapkan aturan syarat kerja sesuai dengan norma ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih minim keikutsertaannya. Yang kelima, masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja bagi perlindungan tenaga kerja. Nah, dengan analisa yang kita lakukan, muncul 3 solusi. Yang pertama, digunakannya Instagram, Facebook, atau Twitter untuk sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, digunakannya aplikasi digital online untuk pelaporan dan monitoring administrasi ketenagakerjaan. Solusi berikutnya adalah melakukan monitoring secara langsung ke perusahaan untuk data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. Dari ketiga solusi, untuk solusi yang kedua yaitu digunakannya aplikasi digital online untuk pelaporan dan monitoring administrasi ketenagakerjaan memiliki nilai yang tinggi, sehingga hal ini yang kita pilih untuk menjadi masalah. Untuk jangka pendek ada 10 tahapan, kemudian jangka menengah ada 2 tahapan, dan jangka panjang ada 2 tahapan. Berikutnya, sumber daya atau peta dan pemanfaatan dari aksi perubahan yang bisa kita berdayakan. Yang pertama adalah mentor, pemimpin aksi perubahan, coach, perusahaan, tim efektif, dan BPJS Ketenagakerjaan. Identifikasi jejaring kinerja kepala dinas tenaga kerja sekaligus sebagai mentor. Kemudian yang kedua, sekretaris dinas. Yang ketiga, kepala bidang pelatihan, kepala bidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, kepala bidang hubungan industrial, kasih perlindungan jaminan sosial, kasih keselamatan dan kesehatan kerja, kasih monitoring prasarana dan sarana, dan staf dinas tenaga kerja. Berikutnya, untuk eksternal organisasi adalah dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto,
kemudian dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan Apindo Kabupaten Mojokerto yang tentunya juga mempunyai peranan masing-masing. Nah, dari identifikasi jejaring kinerja berdasarkan kepentingan kita bagi menjadi 4. Yang pertama yang mempunyai pengaruh sangat tinggi dan mempunyai kepentingan sangat tinggi adalah promoters, yaitu Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kemudian yang mempunyai pengaruh tinggi tapi mempunyai kepentingan yang rendah adalah latens, dalam hal ini kasih perlindungan jaminan sosial, kemudian kasih monitoring prasarana dan sarana, dan kasih keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya apatetik yang mempunyai pengaruh rendah dan kepentingan yang rendah, yaitu staf Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan Apindo Kabupaten Mojokerto. Dan yang terakhir adalah defenders. Defenders mempunyai pengaruh yang rendah dan mempunyai kepentingan yang besar, yaitu Kabid Pelatihan, Kabid Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Kabid Hubungan Industrial, dan BPJS Tenaga Kerja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon petunjuk dan bimbingan dari Bapak Coach, Bapak Penguji, dan Bapak Mentor sekalian agar bisa terlaksana inovasi yang kami canangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Budi Sulistyo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, selaku mentor Saudara Nuril Budha Prakosa, Kepala Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja, merupakan peserta pelatihan pimpinan Administrator Angkatan Pertama tahun 2020. Dengan ini saya menyatakan siap mendukung dan siap mengawal terhadap aksi perubahan dengan judul penerapan laporan dan monitoring administrasi ketenagakerjaan dengan Silakon atau sistem laporan administrasi ketenagakerjaan online yang disusun dalam upaya meningkatkan kerja organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.